Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Zahrani Putri. Saya dari Pendidikan Sosiologi kelas B dengan NIM 14056256062. Hari ini saya akan membahas mengenai kasus yang terjadi di Garut, Jawa Barat, yang tepatnya ada di SMK 2 Kota Garut. Hari ini saya akan bicarakan yaitu tindakan oknum guru di sekolah tersebut yang memotong rambut belasan siswinya tanpa adanya persetujuan atau tanpa ada konsen dari muridnya. Alasan guru tersebut memotong rambut belasan siswi itu karena dianggap mereka tuh melanggar aturan sekolah, terutama rambut yang diwarnai. Kasus ini juga kemudian menuai banyak kritik juga di masyarakat. Yang pertama, karena alasan memotong rambut tersebut nih kayak kurang jelas dan kurang kuat, karena ya rambut diwarnain emang salah ya, karena ya gak boleh kan karena masih sekolah. Tapi yang jadi permasalahannya itu rambutnya dipotong. Kalau misalkan laki-laki rambutnya panjang mungkin akan dipotong untuk memberi jerat dan langsung dipotong ya rambutnya agar pendek. Tapi ini rambut perempuan dan juga itu siswinya memakai kerudung. Nah, ini tuh banyak dikritik oleh masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, serta berbagai pihak yang dinilai sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam dunia pendidikannya. Tentu saja itu juga termasuk kekerasan. Terus juga menurut saya kasus ini memang benar bahwa siswa harus menaati peraturan sekolah. Nah, tapi di sekolah juga kan tentu bahwa rambut itu nggak boleh diwarnain, ada aturannya, nggak boleh diwarnain. Nah, siswa juga harusnya menghormati aturan tersebut sebagai dari bagian kedisiplinan sekolah. Tapi yang jadi persoalan ini bagaimana sih cara guru kok bisa gitu nanganin peraturannya dengan cara yang tidak bijak. Nah, guru harusnya kan memberi sanksi, kayak mendidik, ngasih sanksi berupa teguran, terus juga berupa surat peringatan, bukan tindakan yang justru mempermalukan siswa di depan umum atau di sekolah. Apalagi langsung dipotong aja gitu rambutnya. Itu sangat gak bijak ya menurut saya. Terus juga memotong rambut siswa tanpa adanya persetujuan merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Nah, yang udah seperti saya sebutkan dari tadi, apalagi bagi perempuan ini kan rambut nih dengan berkaitan sama identitas diri kita gitu, kayak mahkota ya kan, apalagi perempuan. Terus juga sangat berkaitan dengan rasa percaya diri, apalagi kalau rambutnya panjang, cantik, bagus, di curly. Terus juga buat kayak kenyamanan pribadi gitu loh. Terus juga dalam kasus ini juga siswanya ini banyak yang pakai kerudung, jadi otomatis kan rambutnya kan rambut merah atau rambut yang diwarnain itu ditutup oleh kerudung, tetapi sama guru ini tuh langsung dipotong. Ini tuh merupakan tindakan yang berlebihan ya, karena nggak mempertimbangkan kondisi psikologis para siswi atau siswa tersebut karena efek dari pemotongan secara nggak bijak ini. Terus juga keputusan ini tuh dilakukan tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu ke siswa atau orang tua. Kalau misalkan mau adanya sidak untuk mempermasalahkan pelanggaran aturan ini, seharusnya diberitahu dulu secara baik-baik ya kan. Habis itu ditegur. Terus kalau misalkan masih kekeh, itu boleh banget memberi surat peringatan dan langsung memanggil orang tua siswi tersebut karena sudah melanggar peraturan dan gak menuruti gitu peraturan sekolah yang dibuat oleh sekolah. Terus juga padahal kan pendidikan ini sudah lumayan modern ya, karena perkembangan digital, perkembangan teknologi.
pendekatannya harusnya kan lebih diutamakan itu kayak dialog dulu gitu, diomongin kan kayak tadi pembinaan, terus juga guru harus ngajak siswa untuk berbicara, ngomong, memberikan pemahaman mengenai aturan sekolah, lalu memberikan sanksi yang diperlukan banget karena udah melewati batas gitu. Bukan langsung aja melakukan tindakan fisik yang membuat siswa ini merasa dipermalukan gitu, langsung ya dirugikan karena langsung memotong rambut. Terus kasus ini juga masih menunjukkan bahwa pendidikan ini menekankan hukuman dibandingkan pendekatan secara manusiawi gitu, ngobrol dulu, ditegur secara halus, kan bisa lebih lebih baik seperti itu ya. Terus juga tugas guru nih bukan hanya membuat siswa jadi takut karena ada hukuman, tapi juga harusnya membimbing siswa agar lebih memahami, lebih disiplin terhadap peraturan sekolah. Guru ini kan pendidik, bukan hanya kayak penegak aturan. Karena itu, setiap tindakan guru seharusnya mencerminkan sikap bijaksana, empati, kompeten, juga kemampuan untuk mengendalikan emosi ketika menghadapi uh, kenakalan siswa di sekolah. Nah, KPAI juga harusnya mengambil alih gitu. Nah, di sini KPAI itu meminta evaluasi terhadap tindakan tersebut karena dinilai emang berdampak pada kondisi mental siswa. Bahkan disebutkan kalau rambut yang dipotong ini ya emang secara paksa gitu loh nih. Aku kasih bukti ya nih. Terus ini kan nunjukin bahwa tindakannya ini dianggap sebagai pendisiplinan, tapi memberikan dampak psikologis yang serius bagi anak. Ya, membuat trauma, terus juga membuat takut gitu kan. Juga Gubernur Jawa Barat ini, Deddy Mulyadi, juga memberikan tanggapan. Dilakukan, anak-anaknya sudah merapikan rambutnya di salon dan kemarin sudah saya kirim mereka ke salon untuk merapikan rambut semuanya. Harusnya guru ini memberikan teguran, nggak boleh langsung mengambil tindakan seenaknya. Terus juga menurut saya solusinya itu harusnya menerapkan pendekatan pendidikan yang kayak secara komunikatif gitu, secara humanis. Pertama, sekolah harusnya memiliki aturan yang jelas, tapi pelaksanaannya juga harusnya untuk kedua belah pihak nih harus utamakan hak dan hak siswa gitu. Kedua juga perlu penggunaan komunikasi, konseling, dan pembinaan bagi guru dan siswa untuk tentang perlindungan anak. Jadi ya sama-sama merasa aman untuk anak, tapi juga buat guru. Kan kalau mau adanya sidak kayak gitu ya diberitahu, walaupun nggak, malah nanti kan siswanya jadi kayak ngumpet-ngumpetin ya, nggak kayak gitu. Maksudnya tuh kayak ya komunikasi ke siswanya, diomongin dulu, terus juga ditegur, nggak langsung memberikan hukuman begitu saja. Jadi dari kasus itu menurut saya kita belajar bahwa kedisiplinan memang penting, tetapi caranya itu harus mencerminkan nilai pendidikan. Karena kan selama kita belajar ini diajarin untuk memahami perkembangan peserta didik, terus juga memahami perkembangan remaja, gimana emosional remaja, juga gimana cara pendekatannya selama kita mengajar. Terus juga sekolah harusnya kan menjadi tempat untuk para siswa itu belajar, mengemban ilmu, terus juga tempat yang aman dan nyaman untuk berkembang. Jadi guru nih harusnya bukan jadi sosok yang memberi hukuman, tetapi juga harusnya membimbing, membantu siswa belajar dari kesalahan dengan cara yang manusiawi dan empati. Jadi sabias kita tegur, itu tuh mereka langsung sadar dan gak mengulangi lagi. Ya dengan cara berkomunikasi, gak langsung diberikan hukuman saja begitu dengan cara yang tidak bijak. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau bila opini atau argumen yang saya sebutkan dari tadi lebih bias, saya mohon maaf. Kurang lebih begitu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.